Sip ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lil dini kulli wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba. Wa bi sahbi sadri wa yasri amri wa hlul datam lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah alamin. Alhamdulillah, kita lanjut bahasan kita untuk fikih muamalah. Sekarang kita masuk di bagian jual beli salam atau juga kadang disebut sebagai jual beli salaf. Ya, secara definisi gitu ya, yang disebut jual beli salam adalah akad yang ditanggung hingga tempo tertentu. Ya, secara istilah seperti itu. Ya, ini secara istilah. Tapi secara definisi syara'nya ini secara istilah. Secara definisi yang namanya salam adalah penjualan atas sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau dalam bahasa lain dikatakan juga menjual sesuatu yang dijelaskan cek ya. Yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Oke. Nah, jadi ini secara definisi ya. Gampangnya gini, kalau kita bicara yang namanya salam, ya, yang namanya salam adalah akad jual beli atau sesuatu yang akan datang dengan imbal sesuatu yang sama. Maksudnya adalah jual beli dengan pesanan, gitu ya. Yang dimaksud akad salam adalah jual beli dengan pesanan. Jadi yang disebut salam atau salaf itu adalah pemesanan barang, gitu ya. Dia dikatakan sesuatu yang akan datang kan berarti karena harus dipesan dengan imbalan sekarang. Yang disebut jual beli salam adalah jual beli yang uangnya duluan, barangnya belakangan karena harus dipesan, harus dibuat. Ini adalah jual beli salam, gitu ya. Jadi jual beli salam ini jual beli yang uangnya duluan, barangnya belakangan. Kenapa dia dimasukkan ke dalam bahasan yang berbeda? Karena kita tahu ada kaidah dalam jual beli, yang namanya jual beli harus barang yang sudah dimiliki. Kalau salam barangnya sudah dimiliki belum? Belum ada, gitu ya. Bahkan wujudnya aja belum ada, gitu ya. Bahkan wujudnya aja belum ada. Maka dia masuk pada bahasan yang terpisah dari jual beli. Dia memiliki pengecualian-pengecualian yang berbeda dengan jual beli, gitu ya. Nah, maka jual beli salam, gitu ya, ini punya aturan yang sama dengan jual beli biasa, plus ada tambahan-tambahan. Nah, gitu ya, plus ada tambahan-tambahan, gitu ya. Apa saja tambahan-tambahannya, gitu ya.
Jadi yang namanya jual beli salam ya, ada 6 hal. Ya, ada 6 hal yang harus saling diketahui. Ya, oleh kedua belah pihak agar akadnya sah, gitu ya. Yang pertama adalah jenis barang. Ya, jadi yang harus saling diketahui. Kita kan ceritanya pesanan, barangnya nggak ada wujudnya sama sekali, gitu ya. Jadi yang pertama harus diketahui jenis barang. Kedua harus diketahui adalah ciri-ciri barangnya. Ciri-ciri dari barang tersebut. Yang ketiga adalah diketahui ukuran. Yang keempat, diketahui modal. Yang kelima, diketahui tempat penyerahan. Yang keenam, diketahui biaya. Oke, baru saya jelaskan. Ya. Kenapa 6 hal ini harus saling diketahui oleh kedua belah pihak? Adalah menghindari mispersepsi, salah paham. Kenapa? Karena yang namanya jual beli salam ini jual beli bahasa kita ya, barangnya goib, barangnya belum ada, gitu ya. Sehingga dia harus jelas dulu jenis barangnya, ciri-cirinya, ukurannya. Kenapa di sini disebutkan ada modal, ada biaya? Modal dan biaya itu bisa kita jadikan satu, bahasa kita adalah harga. Tapi yang namanya jual beli salam, kadang dua hal itu bisa terpisah. Contoh, ada yang mau bikin lemari. Kita bisa saja memberikan harga, pokoknya harganya sekian. Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Tapi ada kalanya ada orang mau bikin lemari, dia bawa bahan. Boleh kan? Gitu ya, bawa bahan. Artinya modalnya jelas, ini saya kasih bahannya sekian. Maka kan nggak mungkin orangnya nggak dibayar, maka ada biaya, gitu ya. Inilah maka terpisah. Jadi dalam jual beli salam, yang namanya modal dan biaya itu bisa jadi satu kesatuan, bisa jadi terpisah, bisa bentuknya sama, bisa bentuknya berbeda, gitu ya. Bisa bentuknya sama, bisa bentuk arti gini, bisa modalnya uang, bisa biayanya uang. Atau modalnya barang, tukang jahit, bahannya modalnya kainnya sudah dibawain, boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Itu nggak ada masalah, tinggal kan biayanya, kan gitu ya, boleh. Jadi 6 hal ini harus saling diketahui oleh kedua belah pihak. Tidak boleh ada syak, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketidakjelasan. Maka 6 hal ini harus benar-benar sama-sama sama-sama sepakat, gitu ya, sama-sama sepakat. Ya. Nah, ada ketentuan, gitu ya, ada ketentuan jual beli salam ini juga boleh, ya, untuk barang-barang yang sifatnya adalah barang-barang yang bisa ditakar, bisa ditimbang, bisa dihitung. Jadi boleh juga salam atau salaf untuk benda-benda yang sifatnya adalah dia bukan benda yang dibuat. Dalam sebuah hadis dicontohkan, jadi di satu kampung itu ada yang mereka minta izin pada Rasulullah untuk mensalafkan, bahasa gitu ya, buah-buahan. Ya, mensalafkan buah-buahan. Maka Rasulullah kemudian bersabda, ini hadisnya bahkan hadis diriwayatkan oleh 6 imam ya di kutubus sittah. Jadi Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan seterusnya, gitu ya.
Rasulullah bersabda apa? Jadi barang siapa melakukan salaf, hendaklah dia melakukannya dalam takaran yang diketahui atau timbangan yang diketahui dan tempo yang diketahui. Artinya ketika seseorang punya pohon, ya punya tanaman kurma tadi ya, misalnya gitu ya, punya tanaman kurma di Madinah. Kemudian dia mau jual kurma itu, tapi padahal kurma itu belum siap untuk dijual. Ya, maka yang diperbolehkan adalah tadi timbangannya jelas, ukurannya jelas, temponya jelas. Artinya dia menjual bukan pokoknya sedapatnya aja yang ada di pohon ini saya jual semua 10 juta. Nggak boleh seperti itu. Tapi yang diperbolehkan adalah saya menjual 100 kilo kurma, harganya 10 juta. Nanti saya akan antarkan setelah panen di bulan sekian. Beda ya? Ya, beda. Yang satu itu gambling yang awal, pokoknya seadanya. Jadinya kayak apa? Bayarin 10 juta. Bahasanya kalau di sini apa? Ijon ya, ijon atau tebas gitu ya. Model yang seperti itu nggak boleh. Tapi kalau dia konsepnya pesanan, kalau pesanan kan tadi kan jelas ini kan. Saya mesen kurma 100 kilo, kurma jenis A untuk diantar sekian. Sekarang ini kurmanya masih di pohon, bahkan belum matang. Boleh nggak? Boleh. Uangnya duluan? Boleh. Memang seperti itulah salam. Gitu ya. Memang seperti itulah salam, jual beli salam. Jadi jual beli salam itu uangnya di depan, barangnya di belakang. Bahkan bisa jadi barangnya belum ada. Maka dia butuh syarat-syarat khusus yang berbeda dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya, kan gitu ya. Nah, maka kita coba simpulkan. Spidolnya ada. Saya bawa spidol satu lagi. Apa? Kepapan tulisnya rusak. Ya, mohon maaf. Oke, ya. Jadi ada syarat. Ya, syarat salam. Kalau rukun gampang, rukunnya sederhana, cuma ijab kabul. Ya, saya tulis saja ya di sini ya, rukunnya sederhana. Rukun salam itu hanya ijab kabul, gitu ya. Syaratnya, syarat ini ada banyak, gitu ya. Yang pertama kita dari sisi pelaku, gitu ya. Jadi syarat pelaku untuk salam, pelaku salam itu dia harus sama seperti jual beli. Pelaku salam itu harus balik, berakal, dan tanpa paksaan. Ya, itu syarat untuk pelaku. Nah, sama seperti jual beli. Ya, jadi pelaku salam dia harus balik loh. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut akad jangka panjang. Jadi nggak pada tempatnya anak kecil melakukan jual beli salam, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, gitu. Maka jual beli salam ini syaratnya adalah balik, berakal, dan tanpa paksaan. Gitu. Yang kedua dari sisi sigot atau lafaz akad, ya. Dari sisi sigot atau lafaz akad, maka bisa dikatakan sama seperti jual beli.
Hanya, nah di sini ya, harus ada kalimat salam atau salaf kalau dalam bahasa Arab, atau bahasa kita ini pesan atau pemesanan. Nah, jadi yang membedakan akad jual beli biasa dengan jual beli salam, pada akad jual beli salam itu akadnya sama, tapi dia harus ada kalimat ini, pemesanan, ya, untuk menyempurnakan akadnya. Kenapa? Ini untuk membedakan, ya, untuk membedakan dan menegaskan bahwa ini adalah akad salam. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, ketika tidak ada kata pemesanan ini, maka nggak sah sebagai akad salam, gitu ya. Jadinya adalah akad jual beli yang harus mengikuti kaidah jual beli, kan gitu ya. Yang ketiga, modal salam harus diketahui kedua pihak. Bayang ya, yang dimaksud modal adalah bahan. Bahannya ini bisa dikasih bahan matang, artinya kayu atau kain atau sejenisnya, atau bahan mentah. Bahan mentah maksud kita mentahnya, bukan bahan mentah, mentahnya uang, gitu ya. Jadi modal dalam salam harus diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya baik penjual maupun pembeli ngerti modalnya ini seberapa. Baik modalnya dalam bentuk harga, dalam bentuk uang, atau modalnya dalam bentuk barang, gitu ya. Jadi modal salam harus diketahui sehingga sama-sama ngerti, gitu loh. Mau bikin kayu, mau bikin lemari, tapi minta kayunya 10 kubik, gitu ya. Jadi kecil. Atau misalnya mau bikin kemeja, tapi si tukang jahitnya minta kainnya 2 meter. 2 meter kebanyakan nggak? Kalau panjang pas. Oh, kalau panjang pas. Ini kemeja pas ya, tangan panjang 2 meter ya. Oh ya, berarti contohnya salah ini. Harap malum ya, bukan tukang jahit ya. Ya, anggap aja misalnya ada orang pengen bikin kemeja, tapi diminta modalnya, modal salam yang arti bahannya itu sebanyak 5 meter. Kan nggak nyambung kan begitu ya. Maka modalnya ini harus sama-sama tahu, gitu ya. Harus sama-sama tahu. Atau juga jangan si pembelinya so tahu. Saya mau bikin kemeja, dikasih bahannya cuma 1 meter. Jadi kemeja tanpa lengan. Gitu ya, kemeja jadi kemeja tanpa lengan, gitu ya jadinya ya, karena kainnya nggak cukup, gitu ya, kainnya nggak cukup. Jadi modal salam ini harus diketahui ya, dan juga disepakati tentunya ya oleh kedua pihak, gitu, sehingga tidak ada mispersepsi. Nah, yang keempat ini adalah barangnya. Barang yang boleh dilakukan akad salam, gitu ya. Apa saja? Nah. Ya, jadi ini bahasanya syarat barang yang diperbolehkan untuk akad salam. Yang pertama adalah barang yang bisa dijelaskan spesifikasinya. Kenapa? Di sini adalah agar tidak samar. Ya. Maksudnya barang salam ini kan barang pesanan khusus. Artinya barang tertentu, spesifik, sehingga spesifikasinya harus jelas sehingga tidak samar. Tidak samarnya jangan kemudian ketukar, ya, jangan kemudian ketukar antara kemeja dengan baju koko, beda ya. Ya, kemeja dengan baju koko beda kan, gitu ya.
Itu ada orang pesan kemeja jadinya baju koko. Kenapa? Karena spesifikasinya ini gak jelas. Itu maka harus diperjelas spesifikasinya. Kan gitu ya, di awal kita sudah saling mengetahui jenisnya, ciri-cirinya, ukurannya kan begitu ya. Nah, jadi barang harus bisa dijelaskan spesifikasi. Barang yang tidak terdefinisi, barang yang nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dijual dengan akad salam. Apa contohnya barang yang nggak bisa diungkapkan? Nah, salah satunya sebenarnya adalah yang jadi perdebatan ini ya, hewan. Ya, kenapa? Contoh misalnya burung. Kan burung ini spesifikasi susah. Ada burung 10, beda ini gimana? Sama-sama misalnya burung kicau, apa burung kicau yang harganya agak lumayan? Saya nggak hafal. Nah, atau ini lovebird gitu ya. Lovebird gitu ya. Lovebird itu ada lovebird 10. Itu gimana kita menjelaskan spesifikasinya dari 10 itu? Sama-sama burung, ya, warnanya mirip-mirip. Kan gitu ya. Itu agak sulit. Jadi nggak bisa dilakukan jual beli salam. Sekarang gini, saya pesen dong lovebird yang gimana? Yang rodanya 3. Kan nggak bisa gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi tidak bisa dijelaskan spesifikasinya. Maka ya, barang yang bisa dilakukan akad salam adalah barang yang bisa diketahui jenisnya, tipenya, jumlahnya, sifatnya oleh kedua pihak. Oke ya. Jadi barangnya diketahui jenisnya, tipenya, jumlahnya, sifatnya oleh kedua belah pihak, gitu ya. Ini menegaskan nomor 1. Nomor 3 adalah barang tidak boleh bercampur. Nah, ini contoh ya, contoh seperti tadi di buah-buahan. Mau jual kurma, boleh nggak salam itu saya pokoknya mau beli kurma 10 kilo. Boleh nggak seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena harus diketahui jenisnya, tipenya. Kan gitu ya. Nah, dan ketika sudah diketahui, juga dipastikan dia tidak bercampur. Jangan sampai kurma jenis sukari bercampur dengan kurma jenis ajwa misalnya, seperti itu. Itu nggak sah. Ya, salamnya itu nanti nggak sah. Kenapa? Karena dalam akad salam, ketika sudah disepakati barangnya A, maka si penjual berkewajiban memenuhi akad sesuai dengan apa yang diakadkan. Wong orang udah pesen lama-lama, uangnya sudah duluan, bahkan bisa jadi sudah habis ya, gitu ya. 3 bulan kemudian, maaf Pak, barangnya nggak ada. Gitu ya. Itu nggak boleh. Nyampur aja nggak boleh, apalagi ganti dan beda barang. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah barang ya, yang dikatakan berada dalam tanggungan. Atau di sini dikatakan bahasa lainnya dain, gitu ya. Apa itu maksudnya dain, gitu ya? Barang yang berada dalam tanggungan. Barangnya itu belum ada, gitu loh. Jadi jual beli salam itu hanya berlaku ketika barangnya belum ada atau belum hadir. Ya, itu jual beli salam. Itu khasnya jual beli salam. Kebalikan dengan jual beli biasa. Jual beli salam, barangnya itu harus berada dalam tanggungan, dain, bukan ain. Artinya barangnya nggak boleh ada. Kalau barangnya ada, bukan salam namanya. Kan begitu ya. Kalau barangnya ada, dia adalah jual beli biasa.
gitu ya, jual beli biasa, bukan jual beli salam. Maka jual beli salam barangnya harus berada dalam tanggungan, artinya barangnya belum hadir. Barangnya itu baru sekedar janji, nah bahasanya gitu ya. Barangnya baru sekedar janji. Nah, itulah yang disebut salam. Ya, kalau barangnya ada, itu bukan salam. Ya, itu jual beli biasa. Selanjutnya adalah barang harus bisa diserahkan sesuai waktunya. Ya, karena salam ini harus jelas waktunya, gitu ya, harus jelas waktunya. Dan di sini tidak boleh diganti barang lain. Nah, itu ya. Jadi barang harus diserahkan sesuai waktunya. Ya nanti ada klausul-klausul ya menurut perjanjian, kalau misalnya si penjual nggak sanggup dan lain sebagainya, itu ada klausul tambahan. Tapi pada umumnya akad yang terjadi adalah ketika bicara salam, maka si penjual harus bisa menyerahkan sesuai waktunya dan tidak boleh diganti barang lain. Gitu ya. Maka di sini juga ada syarat tambahan adalah menentukan waktu penyerahan. Yang terakhir adalah menentukan tempat penyerahan. Nah, ini yang melengkapi akad salam. Jadi akad salam sebanyak ini ya syaratnya, dia harus jelas barangnya, jelas temponya, tempo kapan diantar, dan jelas juga masalah tempat penyerahannya. Apakah diambil ke bengkel, apakah diantar ke rumah, atau ketemu di jalan gitu ya, itu diperbolehkan untuk akad salam. Tapi ini adalah syarat-syarat gitu ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi ya ketika seseorang ingin melakukan salam jual beli yang uangnya duluan, barangnya belakangan. Jual beli dengan pesanan, bahasanya gitu ya. Jual beli dengan pesanan. Ya. Jual beli dengan pesanan ini juga berlaku untuk barang-barang yang bisa dihitung, bisa ditakar, bisa ditimbang. Itu boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Yang pasti barangnya harus dain, barangnya itu tidak hadir, belum ada, gitu ya, belum hadir, gitu ya. Kalau barang sudah hadir ya bukan salam, gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai jual beli salam. Ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak, tapi memang seperti ini. Ini sudah diringkas. Ya, ini sudah diringkas. Sudah ringkasan sekali gitu ya. Jadi saya hanya mengambil ini pendapat mazhab Syafi'i saja dari satu pendapat gitu ya. Kalau kita jelaskan pendapat lain nanti bisa 10 papan tulis baru selesai. Gitu ya. Ya, mungkin ini materi kita, monggo kita